القرآن نور وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبير. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان الأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita setelah dalam basa-basi tadi dibahas di minggu dulu. Masya Allah. Tidak apa-apa. Qadimah itu memang basa-basi. Setelah 3 minggu kita tidak berjumpa, pertama karena sekeluarga sakit, kecuali anak, dan mungkin meninggalkan rumah, dan kedua karena di Solo, kemarin karena di Jakarta. Pas-pas saja harinya hari Rabu kena, jadi mohon maaf. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita menjelang Ramadan. Setelah Ramadan kita tidak ada menjelang Ramadan kita tidak ada pertemuan lagi, karena selama Ramadan juga anda tidak di Sumbar mungkin. Jadi mulai hari Selasa, insyaallah Selasa depan tidak di Sumbar lagi. Walaupun mungkin Ramadan Kamis ya, tapi yang tengah-tengah kan pulang kampung ya. Nah, sini. Di sini. Ada yang bayar kumpusan. Ada yang bayar Di Bengkulu? Yes. Tidak pulang kampung. Tidak usah sahur bersama sama orang tua, sama-sama sahur saja. Di situ sahur, di sini sahur. Ya kan, sama-sama sahur kan. Berhenti sahurnya kan pas sama-sama waktu masuk subuh kan. Itu namanya sama sahur. Kalau sahur bersama, ya di meja yang sama dengan lauk dan sambal yang sama. Baik. Jadi insyaallah nanti di akhir pertemuan kita juga akan sedikit membuka tanya jawab tentang Ramadan, tentang fikih Ramadan. Kalau ada yang mau ditanya. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke hadis nomor 23. Nomor 23. Kalau nanti ingat-ingat ya, kita berhenti di hadis nomor 23. Sehingga nanti setelah Ramadan kita lanjut di nomor 24 dan 25. Baik, silakan buka hadis nomor 23. Silakan yang standby membaca. Lihat aja Pak. Ya, silakan. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Ahsan. Ada lagi? Ada mau? Hah? Mana ini? الحديث الثاني وعشرين عن أبي مالك حارث الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة
Wassadaqatu burhanun wal Qur'anu was-sabru Tidak ada di sini. Nggak ada Ustaz. Baca aja. wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famuqtikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Akhwan ada? Silakan. At-tahur atau at-tuhur? At-tuhur atau at-tahur? Di situ. At-tuhur. To. Tu atau to? At-tuhur. Tuhur. Satu lagi. Terakhir. Ya. Tafadhali. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان At-tahur atau at-tuhur? At-tuhur. At-tuhur. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني Tamla'ani. والحمد لله Kalau tamlani itu bacaannya riwayat yang enggak baca hamzah. Warash ya, in kuntum mu'minin. Nah, kita akan dibaca ya. Oke. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Baik, ahsan. Jazakallah khair dengan sudah baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik. Nama aslinya Al-Harith. Ingat dia pakai alif lam. Karena alif lam sangat penting dalam bahasa Arab. Ya, jangan dihilangkan alif lam. Sesuatu yang pakai alif lam berbeda maknanya dengan tanpa alif lam. Ya, itu berbeda. Lalu nama sahabat ini adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari di sini maksudnya bukan akidahnya Asy'ariyah, tidak. Tapi ini maksudnya dia dari suku Asy'ari. Siapa lagi sahabat yang terkenal Al-Ash'ari? Ini Abu Malik Al-Harith bin Asim. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Musa, ahsanta, Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, Abu Musa Al-Ash'ari. Terkenal. Jadi ini dua sahabat yang terkenal dari yang punya laqab Al-Ash'ari, yang punya nisbah Al-Ash'ari. Satu Abu Malik Al-Ash'ari, yang satu lagi Abu Musa Al-Ash'ari. Sekarang kita Abu Malik Al-Ash'ari, namanya Al-Harith ya, bin Asim radhiyallahu anhu. Beliau ini ya, Abu Malik ini pernah pada suatu kesempatan membagi ghanimah. Beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk membagi ghanimah. Dan beliau terkenal sahabat yang bijak. Lalu beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk membagi ghanimah dan selesailah. Beliau bagi 1/5, beliau bagi semuanya. Selesai. Lalu ada sahabat yang bukan protes ya, menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana itu dia membagi? Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, kalau saya yang membagi tadi, maka saya tidak akan bagi kecuali dengan cara yang dia lakukan. Artinya betul cara dia membagi. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Malik Al-Ash'ari ini meninggal di masa Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab
dan diriwayatkan bahwa di hari yang sama meninggal juga Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Di hari yang sama meninggal 3 sahabat yang luar biasa. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, at-tahur atau at-tuhur? Apa bedanya? Ini sama-sama dari taharah. Sama. Ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ay yatahharu. Sama. Tapi apa beda tahur dengan tuhur? Enggak. Sama-sama masdar ya. Ada yang tahu? Tahur itu artinya bersuci. Salah. Tuhur artinya bersuci. Dengan dhammah itu artinya bersuci. Kalau tahur, alat yang digunakan untuk bersuci. Kita berwudu dengan air. Wudunya kita ini disebut tuhur, dhammah. Tapi air yang kita pakai untuk berwudu namanya tahur. Dalam fikih kita punya 2 tahur. Satu air, yang kedua tanah. Ya, tanah. Makanya kata Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Rasulullah SAW, salah satu hal yang hanya diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada nabi lain adalah Allah jadikan untukku bumi ini masjid, bisa dijadikan tempat salat, dan tahura, bisa dijadikan alat bersuci. Jadi kalau fathah banyak alat untuk bersuci. Tapi kalau dhammah tuhur itu bersuci. Di sini yang tepat adalah dhammah tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah apa arti syatrul? Nanti kemarin kan ada fikih nikah ya. Saya lihat ini kecil juga ikut. Ya. Ada pranikah ya? Salah kemarin di mana itu bicaranya? Oh, Masjid Al-Din, Masya Allah ya. Difasilitasi nanti akan nikah gratis di situ. Jadi teman-teman dimuliakan Allah, dalam fikih nikah itu dibahas tashtirus shadaq. Apa arti tashtirus shadaq? Ada masanya nanti. Ya. Ketika seorang istri minta diceraikan, dia yang minta diceraikan, dan dia belum disentuh oleh suaminya. Paham maksud disentuh dalam bab fikih ya? Bukan sekedar disentuh gini. Bab sentuh itu lebih lain lagi. Tapi dia minta cerai. Ya, dia minta cerai. Maka teman-teman dimuliakan Allah SWT, di situ bukan dia minta cerai, tapi suaminya yang menceraikan. Ya, suaminya menceraikan dan dia belum menyentuhnya. Suaminya minta, kan suaminya nih yang ngasih mahar 100 juta lalu belum disentuh, tiba-tiba suaminya ingin menceraikan. Boleh? Boleh, itu syariat. Mungkin ada sesuatu yang kiranya tidak sesuai dengan ini. So, istri pun terkejut. Ini kiranya. Saya ceraikanlah kamu, kata suaminya. Boleh. Tapi istri dapat tashtir sadaqah, dapat separuh mahar, separuh kembali ke suaminya, separuh untuk istrinya. Kalau mahar 100 juta, kalau terjadi yang seperti itu, berapa dapat untuk istri? 50 juta. Itu namanya tashtir sadaqah, menjadikan mahar itu separuh. Kalau syatrun berarti separuh. Apa artinya? At-tuhuru syatrul iman. Separuh. Bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Berarti kalau iman itu ada 2 bahagian, bagian di sini adalah keyakinan dan amal, yang di sini bersuci. Apa maksudnya bersuci? Ada 2 maknanya. Yang pertama yang dimaksud dengan bersuci di sini ya suci hati. Artinya kalau iman itu adalah 2 kesucian, maka sisi yang pertama adalah suci hati, dan sisi yang kedua adalah suci jasmani. Jadi orang beriman itu bersih, orang beriman itu wangi. Tidak ada orang
Kok begitu? Bah kok mau dituna bantuannya tuh bantu nak mandi? Ini orang beriman tidak. Orang beriman itu bersih, wangi. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak kalau dikasih parfum. Saya juga gitu kalau dia mau ngasih. Dan itulah insya Allah. Ya. Karena Rasulullah bahkan mengatakan, aku dibuat suka dengan parfum. Bersih, wangi, kinclong, clean. Ya. Jadi harus bersih orang beriman. Ini makna yang pertama. At-tuhuru syatrul iman. Jadi separuhnya adalah kebersihan hati. Jadi 50% iman itu adalah untuk membersihkan hati. Iman pada Allah, iman pada kitab Allah, pada mereka, pada Rasul. Semuanya itu, yang 6 itu separuhnya adalah untuk kebersihan hati dan separuhnya untuk kebersihan jasmani. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman di sini, yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Bukan iman dan rukun iman tadi. Jadi ternyata iman maknanya secara bahasa juga salat. Apa dalilnya? Kalian tahu? Makna iman itu juga salat. Apa dalilnya? Salatu imaduddin, bukan imanuddin, tapi imaduddin. Nah, sekarang apa dalilnya bahwasanya iman itu juga maknanya salat? Nah, dah tahu? Coba diulang lagi mana ya kira-kira? Cocok. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Ini tentang perbedaan kiblat ya. Apa lagi ayatnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Terus wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. lanjut. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Stop di situ dulu. Ini cerita tentang apa tadi? Pengantian kiblat. Pergantian kiblat. Apa kata orang sufaha? Apa arti sufaha itu? Orang bodoh. Yang bodoh itu maksudnya dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama. Itu orang munafik, orang Yahudi di kota Madinah mengatakan, ini bodoh sekali lah orang Islam. Gitu. Padahal Allah katakan mereka yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu akan berkata, kenapa dia diganti kiblat? Lalu kiblat kalian yang kemarin ini sholatnya di mana? Lanjutkan ayat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang kemarin itu. Di situ dikatakan iman. Dan hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan iman di situ adalah salat. Lebih kurang 1,5 tahun setelah hijrah kiblat pindah. Jadi orang-orang itu mengatakan, lalu sholat kalian yang kemarin bagaimana? Orang-orang beriman juga ya, gimana? Kita kemarin menghadap ke Baitul Maqdis. Allah tekankan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Allah tidak akan sia-siakan sholat kalian yang kemarin yang menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, itu dalil yang mengatakan bahwa makna iman juga sholat. Maka lebih mudah lagi kita memahaminya ketika dikatakan oleh Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Bisa kita katakan bahwa bersuci itu adalah separuhnya salat. Artinya tidak akan sempurna salat kalau tidak bersuci. Ada dua makna yang luar biasa teman-teman. Satu, tadi makna yang pertama, bahwa kebersihan jasmani, at-tuhur, kebersihan jasmani itu adalah separuhnya iman. Artinya separuhnya adalah kebersihan hati, separuhnya adalah kebersihan jasmani. Terus makna yang kedua dikatakan bahwa tidak akan sempurna, pasti tidak akan sah salat seseorang kalau dia tidak tuhur dulu, kalau dia tidak bersuci dulu. Apa makna yang bisa kita ambil dari kedua perspektif tadi? Bahwa betapa pentingnya bersuci. Bahkan dalam sebuah athar dikatakan bahwa tidak akan menjaga wudhunya kecuali orang beriman. Jadi ciri-ciri standar orang beriman itu adalah dia menjaga wudhu,
Bukankah dengan berwudu dan sholat Bilal bisa masuk surga? Rasulullah SAW mendengarkan suara telapak sandal Bilal di surga. Lalu Rasulullah bertanya, apa amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam? Disebut oleh Bilal, tidaklah saya berwudu kecuali setelah itu saya sholat. Dua amal ini membuat dia masuk surga. Padahal belum mati, tapi sudah terdengar langkahnya di surga. Bukankah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka malaikat pun akan ikut bermalam dengannya. Tetapi kita tidur, selama kita tidur, malaikat meminta ampunkan dosa-dosa kita kepada Allah. Yang tidur dalam keadaan berwudu. Ustaz, apa pula gunanya kita wudu sebelum tidur? Bukankah tidur itu membatalkan wudu? Ya, tidur dalam keadaan berbaring pasti membatalkan wudu. Begitu kata para ulama. Kita pahami di sini bahwa kita berwudu bukan untuk tidur, tapi ternyata wudu itu sendiri adalah sebuah ibadah. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyempurnakan wudunya, lalu setelah berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah bukakan 88 pintu surga untuk dia. Pilih mau masuk dari pintu mana. Bukankah dalam hadis barang siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, niatnya betul, caranya betul, maka dengan habisnya air wudu di muka dia, habis juga dosa yang ada di wajahnya, habis dosa matanya, habis dosa hidungnya, habis dosa mulutnya. Dia basuh tangannya, habis dosa tangannya. Dia basuh kepalanya, habis. Jadi jangan berpikir toharah itu hanya untuk salat, tapi ternyata toharah itu ibadah tersendiri, salat pun tersendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang bertobat yang mensucikan hatinya dan mencintai orang-orang yang bertuhur, yang mensucikan fisiknya. Hanya Islam itu bersih. Tidak ada orang Islam yang memakai baju yang 4 hari 4 malam tidak ganti-ganti. Kenapa? Zuhud. Itu tidak zuhud, usaha. Ya? Jadi teman-teman dimuliakan Allah SWT, at-tuhur syatrul iman. Bayangkan dijadikan dia separuh iman, artinya tidak sempurna iman kita dan mustahil iman kita sempurna kecuali kita fokus serius untuk tuhar. Teman-teman dimuliakan Allah SWT, maka coba kita evaluasi. Berat, apakah berat berwudu itu? Apakah berat salat 2 rakaat setelah wudu? Enggak. Mengendakkannya tidak berat, tapi mengerjakannya begitu berat. Untuk melangkahkan kaki ke tempat wudu, lalu sengaja mencari pojokan untuk salat 2 rakaat, berat sekali. Tapi kalau bagi orang sudah terbiasa, indah betul. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah masih hidup, mungkin Rasulullah juga bilang, Alif, saya dengar telapak kaki kamu di surga. Ali, saya dengar, kenapa? Ternyata sama amalnya dengan Sayyidina Bilal dan Abu Bakar. Cukup itu saja. Makanya ingat hadis sebelumnya kan, tentang surga kita bicarakan. Nah, coba duduk kita di pojok, coba kira apa amal yang buat saya masuk surga? Apa? Oke, ini yang pertama. At-tuhur syatrul iman. Kemudian teman-teman dimuliakan Allah SWT, ini pembukaan hadis. Lalu di pertengahan hadis Rasulullah SAW mengatakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka ketika dia mengucapkan itu, penuhlah timbangan amal saleh di sisi Allah. Penuh ini maksudnya berat. Semakin sering orang mengucapkan alhamdulillah, semakin berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa ya Allah, saya ini bodoh, saya ini miskin, saya ini lemah, saya ini sebutlah semua kekurangan, semua kita begitu. Tapi karena Engkau beri kami pakaian ya Allah, jadinya kami bisa menutup aurat. Alhamdulillah. Karena Engkau beri kami ilmu ya Allah, jadinya kami tahu mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah. Karena Engkau beri kami makan ya Allah, jadinya kami bisa kuat dan kenyang. Alhamdulillah. Karena Engkau beri kami
kekuatan, makanya kami bisa kuat. La haula wala quwata illa billah. Falhamdulillah. Dan kapan alhamdulillah ini bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, teman-teman? Saat kita mengucapkan yang betul-betul memahami dan mendalami makna dari alhamdulillah. Coba sekarang tanya, zikir kita dalam sehari itu ada berapa? Setelah sholat, zikir pagi petang, paling banter itu. Satu-satunya ibadah yang tidak ada batas, yang unlimited. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah sebanyak kalian mampu. Ya Allah, berapa kami berzikir? 33 kah? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah akbar. Kata Allah, dzikran katsira. Mampu 100, 100. Mampu 1000, 1000. Mampu 100.000, 100.000. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, berarti ada pahala yang tak terbatas juga bagi orang yang selalu berzikir. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini syariat Islam banyak betul untuk saya. Terlalu banyak syariat Islam, terlalu berat. Coba berikan saya satu ibadah yang mencukupkan saya untuk melakukan itu. Maka Rasulullah mengatakan, biasakanlah kamu dalam keadaan berzikir. Ada dua maknanya. Yang pertama adalah seluruh syariat Islam itu tujuannya adalah untuk zikrullah. Yang kedua maknanya adalah semakin sering kita zikrullah, semakin ringan syariat Islam ini terasa. Bukankah salat itu diperintahkan kepada kita untuk zikrullah? Wa aqimis salata dzikri. Bukankah haji dan umrah itu liiqamati dzikrillah? Bukankah lontar jumrah itu, bayangkan orang mengeluarkan uang sekarang jadi naik berapa? 40-an juta. Ongkos haji naik sekarang nih. Ya, bayar sekian puluh juta, lalu dia naik pesawat lebih kurang 6, 7 atau 8 jam. Lelah dia. Lalu dia tinggal di Madinah, dia tahan kalau musim dingin, dia tahan dinginnya. Kalau musim panas, dia tahan panasnya. Lalu dia pergi ke Mekah, jauh sekitar 410 km dalam keadaan berihram. Kalau yang bapak-bapak tidak pakai apa-apa kecuali izar, sarung di bawah dan rida. Tidak boleh pakai celana dalam, pakai dalam, tidak boleh. Susah. Bagi orang tidak terbiasa susah. Belum lagi sampai di Mekah, betapa ramainya orang Indonesia yang kecil ni. Masuk Mekah umpamanya ada orang Afrika, tingginya. Orang Rusia, tinggi. Ini Habib semua ini. Kayak mengajar kita. Ya. Lalu tawaf 7 keliling, pasti capek. Lalu sa'i 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, capek. Lalu haji, nanti mabit di Mina, wukuf di Arafah, lalu mabit di Muzdalifah, lalu mabit lagi di Mina, lalu menyembelih sembelihan. Itu semua tujuannya untuk zikrullah. Tidak lain tidak bukan untuk zikrullah. Bukankah Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak masalah, susah tidur, jangan ketikrai, tapi zikrullah. Coba di dalam Al-Quran berapa ayat yang mengatakan tentang zikrullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepada Allah, hendaknya kita berada dalam dua pilihan. Bisa jadi cinta, bisa jadi takut. Maksudnya cinta apa? Siapa di antara teman-teman yang tidak suka diingat Allah? Semua kita ingin diingat Allah. Semua kita ingin disebut-sebut oleh Allah. Maka kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, bukan pasti aku ingat kalian. Atau kita takut dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah ayat Allah mengatakan, barang siapa yang melupakan aku, maka aku akan melupakan mereka. Melupakan Allah berarti tidak zikir. Maka teman-teman dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak mau diingat oleh Allah, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
diagungkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, hadis kursi, barang siapa yang mengingatku di waktu ramai, di waktu sibuk, di tempat orang yang ramai, maka aku juga akan menyebut-nyebutnya di tempat yang lebih agung lagi keramaiannya, yaitu keramaian para malaikat. Fadhkuruni adhkurkum. Banyak zikir yang terlewat sama kita. Bukankah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man aktsara min al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang perbanyak istighfar, itu zikir, Allah akan berikan min kulli hammin faraja, Allah berikan solusi untuk setiap permasalahannya, wa min kulli dhiqin makhraja, jalan keluar untuk kesempitannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari yang tidak diduga. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ar-rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan kita. Karena bahasa Arab itu ada yang susah menyebutkannya. Bahasa Arab itu teman-teman ada yang susah menyebutkannya. Susah. Buktinya teman-teman di sini belajar tahsin untuk menyebutkan bahasa Arab. Ya, tapi kalau dua kalimat ini mudah, orang yang tidak belajar pun bisa. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita saat kita mencintai ayah kita, lalu kemudian kita tahu ayah kita suka bakso, saya belikanlah bakso. Kenapa? Ayah saya suka. Bukankah ketika teman-teman mau asistensi atau mau bimbingan dengan dosen, nitip sih. Lalu kemudian kita tahu dosen itu suka sate bahagia indah di tabing, yang menghitungnya cepat itu, betul tidak. Lalu, kita tahu dosbing saya ini suka ini nih, maka saya bawakan sate karena dia suka. Begitu kita menjaga sesuatu yang disukai oleh makhluk. Sekarang Rasulullah katakan Allah suka dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu alasan apa bagi kita untuk tidak sering-sering mengucapkan kalimat ini? Bukankah ketika bawa motor kita sering bermenung saja? Nah, ada yang kita baca, tidak ada yang kita dengar, menung aja. Paling baca di belakang mobil itu kan, Debah Pasar Raya atau iklan-iklan kan? Zikir. Sedang antri, zikir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah astafa minal kalami arba'. Allah pilih 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini semua kalimat yang dicintai Allah. Kalau kita menjaga hal-hal yang disukai oleh makhluk, kita persembahkan untuk mereka, maka lebih utama lagi kita persembahkan hal-hal ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah suka zikir ini. Bahkan diriwayatkan ya, ketika kita mampu mengucapkan alhamdulillah, maka itu adalah nikmat dari Allah yang patut kita ucapkan juga alhamdulillah atasnya. Ketika kita dimampukan oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah saya jam 21.15 tadi, itu adalah nikmat dari Allah yang patut mendapatkan alhamdulillah berikutnya. Itu juga nikmat Allah, patut juga dapat alhamdulillah berikutnya. Maka seharusnya tidak pernah putus kita mengucapkan alhamdulillah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seseorang makan lalu dia selesai makan lalu dia ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ada banyak versi riwayatnya, kecuali Allah akan meridainya. Lalu pertanyaannya sekarang teman-teman, bagaimana posisi kita dengan zikrullah? Kita ini Quran, memang ini zikrullah yang terbesar, tilawatul Quran, salat. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ini rutinitas kita. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana zikir sebelum tidur? Bagaimana zikir bangun tidur? Bagaimana zikir masuk rumah? Apa zikir masuk rumah? Doa masuk rumah apa? Kalau keluar rumah? Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masuk rumah? Makanya suka melalang. Doa keluar rumah aja biasa. Apa doa masuk rumah? Ini sekarang selama ini masuk rumah, masuk aja nih. Assalamualaikum, ya betul, itu ada. Lalu apa? Masuk dalam kaki kanan, ya betul. Lalu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala rabbina
tawakkalna. Banyak hal. Ketika kita mendaki, apa kita baca? Allahu Akbar, ini naik tangga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ketika kita turun, apa kita baca? Subhanallah. Teman-teman mau ke Payakumbuh rumahnya, itu di Silaya, mendaki itu. Subhanallah. Kita hidup cantiknya pemandangan. Wah, bukan tak boleh, silakan. Tapi jangan sampai membuat kita lupa dengan zikir. Jadi teman-teman dimana Allah, yang penting dari zikir itu sebenarnya bukan tentang kita menghitung-hitung. Kenapa ada hitung-hitungan? Coba. Di dalam hadis Allah mengatakan barang siapa membaca sayyidul istighfar 100 kali. Ya, apa sayyidul istighfar itu? Sayyidul istighfar. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Barang siapa membaca ini 100 kali, maka dia akan dapat ampunan walaupun dosanya sebanyak pasir di lautan. Macam-macam barang kata Rasulullah membaca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 atau 33 kali. Kalau Allahu Akbar 33 maka digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika 100. Kenapa ada hitung-hitungan ini? Karena memang teman-teman dimuliakan Allah, manusia ini sifatnya ekonomis. Harus jelas untung ruginya. Kalau segitu bukan buat barang mendapat. Makanya cenderung banyak ayat atau banyak hadis yang memberikan angka-angka. Coba dalam surah Al-Baqarah tentang jumlah pahala kebaikan itu, pahala sedekah. Coba kita baca Quran satu huruf dikali berapa? 10. Itu hitungan. Apakah itu tujuannya agar kita menghitung-hitung? Nah, orang yang biasa menghitung-hitung itu iman yang paling standar itu. Dia masih hitung-hitungan sama Allah. Tapi kita itu beda lah, harus beda. Jangan sama dengan orang awam. Teman-temannya udah awam lagi. Maka kita level kita bukan tentang hitung-hitungan lagi, tapi tentang fadhkuruni adkurkum. Teman-teman dimuliakan Allah SWT. Kemudian dalam hadis itu dikatakan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u. Itu au tamla'u itu syak, keraguan-raguan dari perawi hadis. Siapa yang ragu ini? Abu Malik al-Ash'ari. Ragu. Rasulullah katakan tamla'u atau tamla'ani gitu. Paham ya? Itu keraguan-raguan dari rawi. Tapi intinya bukan itu yang kita ambil. Jangan itu yang menjadi pelajaran kita hari ini. Apa dapat pelajaran dari Ustaz? Oh ya, Abu Malik itu ragu-ragu. Nah, itu pelajaran kita. Pelajaran kita adalah betapa luar biasanya kalimat-kalimat yang Allah pilih. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, kita maknanya, kita dalami maksudnya, kita akui kebodohan kita, kelemahan kita, miskinnya kita. Kita tidak bisa apa-apa kecuali karena nikmat dari Allah. Alhamdulillah, maka langsung berat timbangan kebaikan kita. Dan ketika kita ucapkan subhanallah, kita sucikan Allah dari segala aib, kita sucikan Allah dari segala kekurangan, kita sucikan Allah dari segala sifat-sifat negatif. Kalaulah kata-kata subhanallah itu pahalanya berbentuk fisik, maka sekali kita ucapkan subhanallah, sesak antara langit dan bumi ini penuh. Kenapa pahala subhanallah? Maka teman-teman dimuliakan Allah, apa alasan kita untuk tidak merutinkan, melazimkan lisan kita untuk berfikir pada Allah Subhanahu. Lalu dilanjutkan wassalatu nur. Apa arti wassalatu nur? Apa arti? Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Apa arti wassadaqatu burhan? Apa arti burhan? Bukti. Wassabru dhiya. Sabar itu apa arti dhiya? Apa arti dhiya? Cahaya juga. Wassalatu nur, salat itu cahaya. Apa maksudnya salat itu cahaya? Setiap salat kita, semakin banyak kita salat, menambah banyaknya cahaya kita nanti di hari kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah SAW berfirman, "Basyiril masyai'ina fi zulmat bin nuri tam yaumil qiyamah." Allah SAW, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju salat
dengan cahaya yang sempurna. Di hari kiamat itu semua gelap kecuali orang beriman, orang yang salat dan orang yang menjaga wudunya. Kan ada dalam hadis yang masyhur ya teman-teman di Riyadhus Shalihin, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebanyak itu umat nanti di hari akhir, bagaimana engkau mengenal umat engkau? Ada hadisnya kan? Lalu Rasulullah mengatakan, tidak susah. Sebagaimana kita mencari seekor kuda putih di antara ratusan ekor kuda hitam, susah? Begitu juga kata Rasulullah. Nanti umatku akan bercahaya dengan cahaya wudunya. Nampak dari Rasulullah. Itu maksudnya. Semakin banyak wudu kita, semakin terang cahaya dan semakin dahulu kita dikenal oleh Rasulullah SAW. At-tuhur syatrul iman. Teman-teman dimuliakan Allah SWT. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita. Coba, umpamanya kita baru dapat gaji. Siapa yang sudah punya gaji di sini? Ada? Ada? Oh, berapa? Kalau banyak kan pindah ke sini ya. Baik, anggaplah dapat gaji UMR lah. Itu 3 juta. Apa 3 juta? Oh, dia udah persiapkan nih. Nah, ini mau untuk beli ini. Dia dipersiapkan tuh. Ini untuk ini, untuk nabung, siap-siap. Tiba-tiba ada orang miskin ini, atau ada proposal pembangunan masjid. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Ini tidak ngomong saya beriman. Coba ketika ada kesempatan bersedekah, lalu kita dahulukan sedekah daripada kepentingan pribadi yang sifatnya duniawi. Nah, itu menjadi bukti. Itu menjadi bukti. Sejauh mana keimanan kita. Lalu was-sabru dhiya. Sabar itu adalah cahaya. Apa beda nur dengan dhiya? Seperti itu. Nih, nak kasih gambaran lagi ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan cahaya bulan itu disebut nur, cahaya matahari disebut dhiya. Apa beda? Tingkat sinarnya. Apa? Semua sama-sama menyinari. Kalau matahari itu kalau melihatnya aja nggak sanggup. Kalau bulan itu terangnya masih bisa. Ini bukan melihat bulan dan matahari ya, tapi cahayanya. Satu cahaya bulan, bahasa Arabnya nur. Cahaya matahari, bahasa Arabnya dhiya. Apa bedanya? Itu sudah hampir sampai, coba belum kesana sedikit. Was-salatu nur. Salat itu cahaya. Was-sabru dhiya. Sabar juga cahaya. Kita minta tolong kan dengan 2 cahaya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa beda 2 cahaya? Sumber. Iya, cuma bukan itu yang dimaksud. Betul. Cuma bukan itu yang dimaksud. Teman-teman dimuliakan Allah, salat itu berat atau ringan? Ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, maksudnya bagi orang awam mungkin berat. Ahsan, betul. Tapi bagi kita ya, masa ya masih berat salat itu? Hayya 'alas salat. Nantilah. Masa ya masih begitu? Harusnya sekelas-kelas seperti ini menunggu salat. Ya. Menunggu qomat lah setidaknya. Jangan menunggu salat, menunggu qomat. Salat itu menyakitkan. Nah, kalau sabar ada menyakitkan. Cahaya matahari kan menyakitkan. Cahayanya itu kan ada sengatannya. Ya, makanya disebut sabar itu bagaikan cahaya matahari, disebut dhiya. Karena dhiya itu adalah cahaya yang ada sengatan, yang ada teriknya. Tapi kalau nur adalah cahaya yang menunjukkan. Ada orang yang tiba-tiba lari malam-malam, kenapa? Itu cahaya bulan ngik. Nah, itu sedikit beda antara dhiya dan nur. Makanya disebut was-sabru dhiya. Sabar itu adalah cahaya, bagaikan cahaya, iya, walaupun ada sengatannya sedikit. Orang sabar itu memang kadang makan hati, sudah selesai sabar. Kadang sabar itu dengan kesedihan, meninggal ayahnya, sabar. Kan sedih. Biasa, Rasulullah juga sedih saat Ibunda Khadijah meninggal, beliau sedih. Saat anak-anak beliau meninggal, beliau sedih. Tapi sabar.
Yang dinampakkan itu sabar. Makanya ketika ada seorang perempuan yang meninggal suaminya, dia mengatakan, ya sumpah serapah, artinya dia tidak melihat kesabaran. Lalu Rasulullah tegur dia. Lalu dia marah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tidak menggubrisnya, Rasulullah pergi karena perempuan. Jangan pernah berdebat dengan perempuan. Perjalanan dari Rasulullah itu, ya. Rasulullah pergi, lalu dibilang oleh salah sahabatnya, yang tadi itu Rasulullah. Kaget dia. Kaget perempuan ini. Lalu dia pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau adalah Nabi. Kata Rasulullah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Jadi sabar itu akan terlihat yang menjadi respon pertama kita. Jadi kita sedang bawa mobil, bawa motor main, terus ada orang, ih, sabarnya ada. Waktu momen sabar udah habis. Nah, makanya sabar itu memang menyakitkan ya. Teman-teman tahu apa hadiah untuk orang yang sabar? Tidak ada hadiah lebih baik daripada sabar. Apa hadiah untuk orang sabar? Ini lebih hebat daripada berita syurga. Lihat wajah Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa lagi yang kita tidak ingin bersama Allah? Bukankah semua ini kita lakukan agar kita bisa bersama Allah? Sabar. Bukankah sabar itu memang menyakitkan? Iya. Sabar terhadap musibah kan sakit. Sabar terhadap maksiat. Coba. Mohon maaf teman-teman. Kata orang, minum khamar itu enak katanya. Nah, coba ya. Narkoba itu katanya enak, kan enak. Tapi kita tahu itu maksiat. Mungkin alhamdulillah sebagian orang bilang zina itu enak, kan? Saya sabar. Saya nanti aja ketika waktunya. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Insyaallah Allah SWT. Sabar. Makanya ada dalam sebuah hadis, bukan hadis, sebuah kaidah mengatakan, man ista'jala syai'in qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diharamkan ketika waktunya datang. Orang yang mendahulukan zina di dunia ini, nanti dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Orang yang mendahulukan minum-minuman khamar di dunia ini, nanti di surga dia tidak dapat. Jadi ada waktu yang kita minum khamar, ada. Kita lo bawa kuah minum itu sama. Ada ke permainan di surga yang lebih mengasihkan. Ada waktunya kita minum khamar, ada. Kapan? Di surga. Maka yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya, dia tidak dapat. Makanya ulama mengatakan pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari korban pembunuhannya. Kadang ada anak sengaja membunuh ayahnya supaya dia dapat warisan. Kan padahal belum waktunya. Karena dia buru-buru, maka dia tidak dapat ketika waktunya datang. Sabar. Sabar itu menyakitkan. Makanya disebut ya dhiya. Wasabru dhiya. Lalu kata Rasulullah SAW, ini saya katakan Rasulullah ngomong ke kita ya. Wal Qur'an hujjatan laka aw 'alaika. Apa arti laka? Pernah Anda sampaikan di sini perbedaan dulu ya? Ad'u laka, ad'u 'alaika. Apa bedanya? Laka itu untuk kebaikan. Kalau 'alaika, Quran itu bisa jadi penolong kita. Bisa jadi membuat kita masuk surga. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang nanti di posisi berdiri kita di hadapan Allah itu sesuai dengan akhir ayat yang kita baca. Iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Jadi setiap kita baca ayat tinggi. Wah, itu hujjatul laka. Yang hafiz 30 juz nanti bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya. Itu hujjatul laka. Tapi tidakkah teman-teman mendengar hadis dari Abu Hurairah? Hadis yang hanya didengar oleh Abu Hurairah saja. Awwalu man tus'aru bihim an-nar. Ada 3 golongan yang dengan mereka dipancing api neraka. Bayangkan ya, berarti belum masuk Abu Jahal, belum masuk Fir'aun, belum masuk Namrud, belum masuk Abu Lahab, sudah masuk ini mereka. Salah satunya adalah Qarul Quran.
yang membaca Al-Quran. Ketika ditanya oleh Allah SWT, apa yang kamu lakukan di dunia? Aku beri nikmat kamu mudah menghafal Quran. Aku beri nikmat suaramu bagus. Aku beri nikmat kamu fasahahnya luar biasa. Mura'atul huruf, mura'atul harakat, lengkap sempurna. Itu nikmat dari Allah. Apa yang kamu lakukan? Apa katanya? Ya Allah, saya baca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Saya sholat menjadi imam karena Engkau ya Allah. Saya ikut musabaqah karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Bohong. Kamu baca itu semua supaya dianggap paling fasih. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Kamu menjadi imam, dapat gaji dengan niat agar bisa beli mobil baru, handphone baru, dan ini ujian bagi para imam biasanya setelah Ramadan ganti HP. Imam yang tarawih mesti hati-hati. Bukan nggak boleh, tapi niat kita. Yang menjadi masalah itu niatnya dari awal. Itu masjid ini semalam 300.000. Malam masjid itu pada iPhone 14. Kalau itu niatnya, jangan-jangan kita nanti yang dulu masuk neraka daripada Fir'aun. Karena punya hadisnya begitu, awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Kelompok yang dengan mereka dihidupkan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Maka semakin banyak manusia yang masuk, semakin banyak batu yang masuk, semakin berkobarlah api neraka karena bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi bahan bakar pertama untuk memancing api itu ya ini salah satunya qari'ul Quran. Kamu ikut MTQ supaya dianggap qari internasional, qari nasional, itu niatnya. Maka kamu kan sudah dapatkan semua itu kata Allah. Sekarang masuk neraka. Nauzubillah. Ini Al-Quran hujjatun 'alaika, berbahaya. Maka teman-teman di sini apa? Ya, tidak usah dijawab. Hati kita tidak masing-masing. Coba nanti jangan tidur, tanya hati kita, ya Allah, saya membayar di sini. Saya tinggalkan orang tua saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan semua. Ya kalau tidak karena Allah, betapa ruginya kita teman-teman. Secara materi rugi, secara kejiwaan juga rugi, secara psikologi juga rugi. Tapi kalau karena Allah, untuk tidak ada artinya uang kita keluarkan. Dapat soal, maka pastikan niat kita. Jadidu imanakum, jadidu nawayakum. Perbaruilah iman kalian kata Rasulullah. Maksudnya salah satu maknanya adalah perbaruilah niat kalian. Teman-teman dimuliakan Allah SWT, lalu Rasulullah tutup hadis ini yang mengatakan kullun nasi yadhu. Semua orang itu beramal, berbuat, berkegiatan, beraktivitas. Fabahu nafsah famu'tiquha aw mawqituha. Ada yang beramal untuk menyelamatkan dirinya, ada yang beramal untuk mencelakakan dirinya. Nah, maka kita lihat siapa teman kita, karena teman itu mempengaruhi agama kita, mempengaruhi amal kita. Nanti dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati dirinya tidak dalam rahmat Allah nanti di akhirat, maka jangan dia celah siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Bukankah Allah mengatakan fa'alhalha fujuraha wa taqwaha, setiap jiwa itu diberi kesempatan memilih fujur dan taqwa. Lalu dia pilih fujur, lalu nanti di akhirat dia salahkan orang. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan celah siapapun kecuali dirinya sendiri. Kita yang menentukan amal kita. Ingat hadis nomor 4 tentang takdir. Bukankah semua kita ini sudah ditentukan masuk neraka atau masuk surga? Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu apa guna kita beramal? Kata Rasulullah, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Beramallah kalian, berbuatlah kalian, semua akan dimudahkan menuju takdirnya. Maka teman-teman dimuliakan Allah SWT, semua orang beramal, beraktivitas. Bahkan dia tidak keluar rumah pun dia beramal di rumah, beraktivitas di rumah. Tapi apakah amal itu akan menyelamatkan dia dari api neraka, atau malah akan mencelakakannya dan menjerumuskan dia menjadi penghuni api neraka? Allah a'lam bishawab. Inilah hadis nomor 23 hadis tentang amalan-amalan yang luar biasa. Ada di sini separuh iman, lalu zikir, lalu amalan-amalan inti, salat, sedekah dan sabar. Jadi ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, berarti kita disuruh untuk berlindung, meminta tolong kepada Allah dengan dua cahaya. Satu cahayanya menyejukkan, satu lagi cahayanya agak sedikit menyakitkan. Yang menyejukkan jadi apa namanya? Nur. Yang ada
ada sedikit teriknya? Iya. Iya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? القرآن هدي الإيمان